Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian kelas 7 MTS Ma'arif Nahdlatul Ulama yang berbahagia, alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk yang kesekian kalinya kita melaksanakan bermacam-macam kewajiban kita, terutama kewajiban kita menuntut ilmu sebagai bekal kehidupan, baik kehidupan kita di dunia, lebih-lebih sebagai bekal kita di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, salam sehat dan sukses selalu buat anak-anak sekeluarga. Semoga kita semua tetap dalam rahmat, naungan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pertemuan kita kali ini masih membicarakan bab 1 tentang alat-alat bersuci. Sebagaimana kita pahami pada pertemuan yang kemarin, pertemuan yang pertama, bahwasanya bersuci merupakan syarat mutlak dari semua kegiatan ibadah. Syarat utama mengerjakan sholat harus suci, zahir dan batin, suci dari najis, suci dari hadas, dan seterusnya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2. Yang pertama, memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Yang kedua, menjalankan perilaku bersih dan suci dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, ringkasan materi pertama, air sebagai alat bersuci. Allah menurunkan air dari langit dan mengeluarkan air dari dalam bumi. Semuanya itu membawa manfaat yang besar bagi semua makhluk hidup, terutama manusia. Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk. Termasuk dengan air itu pula, kita bisa mengerjakan kegiatan toharoh atau kegiatan bersuci ketika akan melakukan ibadah kepada Allah. Anak-anak sekalian, mengingat keterbatasan waktu, langsung saja pada inti materi tentang macam-macam air. Pertama, air mutlak. Air mutlak, nama lainnya adalah air yang tohirun mutohirun, air yang suci dan mensucikan. Yang termasuk air mutlak ini diantaranya air hujan, air sumur, air embun, air sumber pegunungan, air terjun, air laut, air sungai yang mengalir dengan jernih. Ini termasuk air yang suci dan mensucikan. Tohir mutohir atau nama lainnya air mutlak. Anak-anak sekalian, ini yang pertama. Suci mensucikan dalam arti air itu suci dan memang boleh dipakai untuk bersuci. Makanya disebut suci dan bisa mensucikan. Itu yang dimaksud dengan air suci dan mensucikan. Termasuk itu tadi di awal yang sudah dijelaskan. Anak-anak sekalian, kemudian air mutlak itu tadi bisa kita pakai untuk mandi, untuk berwudu, untuk mensucikan pakaian atau suatu tempat dan sebagainya. Yang kemudian kita jadikan sebagai sarana awal atau syarat awal untuk melaksanakan kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, kemudian air yang kedua yaitu air makruh. Air makruh itu artinya air itu boleh digunakan untuk bersuci, tapi makruh hukumnya. Maksudnya lebih baik tidak memakai air itu selama air yang lain masih ada. Yang termasuk dalam kategori air makruh ini adalah air musyammas. Air musyammas itu artinya air yang kena sinar matahari sehingga berubah menjadi panas.
dalam satu tempat atau bejana yang terbuat dari logam atau aluminium. Misalnya ada logam, suatu kolam yang besar terbuat dari aluminium atau logam, kemudian air itu kena sinar matahari sehingga menjadi panas, kemudian air itu dipakai wudhu, itu boleh saja dipakai wudhu, tapi makruh hukumnya. Artinya lebih baik tidak dipakai selama alternatif air yang lain itu masih ada. Anak-anak sekalian, ini tentang air makruh atau air musyammas. Musyammas itu berasal dari kalimat syamsun. Syamsun itu artinya matahari. Berarti kalau air musyammas artinya air yang kena panas matahari. Itu makruh hukumnya. Kemudian yang ketiga, anak-anak, air mustakmal. Air mustakmal itu artinya air yang sudah dipakai untuk bersuci. Dengan kata lain, air bekas, air sisa. Jumlahnya kurang dari 2 kula dipakai untuk bersuci. Itu namanya air mustakmal, air sisa. Termasuk juga yang dalam kategori air mustakmal ini adalah air yang dikeluarkan dari buah-buahan. Atau misalnya air kelapa, air yang berubah rasanya, berubah warnanya, dan berubah baunya. Ini termasuk juga air mustakmal. Dengan kata lain, air mustakmal itu suci, tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Misalnya air kelapa itu suci, tapi tidak mensucikan. Artinya tidak boleh dipakai wudhu. Walaupun kita punya air kelapa dalam jumlah yang besar, 1 jeding misalnya, dipakai wudhu. Wudhunya tidak sah. Air itu memang suci, tapi bukan untuk bersuci. Jadi namanya suci tapi tidak mensucikan. Itu namanya air mustakmal. Anak-anak sekalian, kemudian berikutnya yang keempat, yaitu air mutanajis. Air mutanajis artinya air yang semula suci, tapi tertimpa najis. Air yang jumlahnya kurang dari 2 kula. Semula suci, tapi kemudian mungkin kecipratan najis, maka berubah statusnya semula suci, berubah menjadi najis, karena jumlahnya cuma sedikit, kurang dari 2 kula. Misalnya, air dalam jumlah kecil dalam sebuah ember atau bejana kecil, air itu suci, tapi kemudian kena kotoran cicak atau mungkin kotoran ayam, maka itu namanya air mutanajis, air yang berubah zatnya karena jumlahnya cuma sedikit. Beda lagi kalau air itu minimal 2 kula atau lebih dari 2 kula, walaupun kena najis, kena kotoran, maka karena sudah 2 kula atau lebih, maka tidak najis. Contoh air laut. Air laut itu jangankan kena kotoran ayam, kena kotoran kerbau pun tidak masalah, karena jumlahnya besar. Enggak cuma 2 kula, berjuta-juta kula, karena jumlahnya sangat besar. Jadi air mutanajis adalah air yang semula suci, kemudian tertimpa najis dalam jumlah yang kecil, kurang dari 2 kula. Anak-anak sekalian, ukuran 2 kula itu sering disampaikan kalau anak-anak punya bak mandi di rumah atau jeding di rumah, ukuran panjang, lebar, dan kedalamannya itu minimal 60 cm panjangnya, kemudian lebarnya juga 60 cm, dan kedalamannya ya sekitar itu 60 cm, kemudian airnya full penuh, itu sudah masuk kategori air 2 kula. Ini tentang air mutanajis. Kemudian yang terakhir anak-anak, batu dan debu sebagai alat bersuci. Ini sebagai solusi alternatif. Kalau bahasa ilmu fikihnya itu namanya rukhsah. Rukhsah itu dispensasi. Dispensasi itu keringanan. Ketika dalam tempat tertentu, kondisi tertentu, atau saat tertentu, kita tidak memungkinkan menggunakan air, maka Allah memberikan solusi alternatif. Kita boleh bersuci menggunakan batu atau debu. Misalnya,